Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial cara untuk membuat template print di layout pada Civil 3D. Untuk datanya saya sudah menyiapkan popnya, pop gambar yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian kita masuk ke lembar kosong. Setelah masuk di lembar kosong, sebentar ya, masih loading ya, agak lemot AutoCAD-nya. Kita masuk ke menu file, kemudian pilih yang new. Kita tunggu sebentar. Pada bagian plan production, pilih yang Civil 3D Matrix Section. Pilih yang bawah sendiri, kemudian kita oke. Nah, di sini kan muncul ya. Sebentar ya. Nah, di sini kan sudah muncul ya, muncul semua. Tetapi akan kita ganti menggunakan cop yang tadi dan juga ukurannya, ukuran kertasnya juga kita ganti. Jadi kita hapus terlebih dahulu semua. Dipilih yang select all layout. Kemudian klik kanan, pilih yang delete. Kita oke saja. Kita atur menu viewportnya, kita hapus terlebih dahulu, kita del saja, kita delete. Kita klik kanan, kita beri nama terlebih dahulu ya. Kita akan yang pertama, kita menggunakan kertas A3 dengan skala 1 banding. Banding menggunakan underscore karena menggunakan titik dua tidak bisa ya di sini. Jadi kita buat underscore 1:200. Nah, kita akan buat template print untuk cross section. Gabung saja tulisannya, cross section. Kita enter, kita klik kanan, kemudian pilih yang Page Setup Manager. Nah, kita modify. Kita buat DWG to PDF, kemudian ukuran kertasnya kita pakai full blade, ISO full blade yang A3, yang landscape ya. Kemudian terserah untuk di bagian plot stylenya menggunakan warna atau bukan menggunakan monokrom. Kita coba menggunakan warna saja. Kita oke, kita close. Ini kertasnya sudah sesuai ukurannya. Kita masuk ke etiket yang tadi. Kita langsung Ctrl A saja. Kemudian kita Ctrl C atau copy. Masuk ke yang di drawing sini. Drawing 3. Tinggal kita paste saja. Ctrl V gitu aja. Kita paskan di pojoknya. Ukurannya sudah sesuai. Kemudian popnya juga sudah masuk. Untuk selanjutnya kita akan memberikan keterangan jumlah halaman, kemudian tanggal, kemudian nama gambar secara otomatis. Jadi tidak perlu mengganti satu-satu ketika nantinya akan kita cetak. Kita ketikkan ATT, kita enter. Nah, kita masukkan halaman terlebih dahulu atau tanggal terlebih dahulu. Kita centang yang preset. Sini. Untuk tagnya kita ketikkan saja tanggal ini. Nah, kemudian pada default pilih yang ini. Ada insert field, kita klik. Untuk file kategorinya pilih yang date and time. Kita bisa pilih sesuai mau seperti apa. Mau tanggal terlebih dahulu, terus bulan, terus tahun, atau yang seperti apa modelnya terserah ya. Sesuai kebutuhan juga. Kemudian kalau sudah memilih, kita oke. Nah, untuk justifikasinya kita pilih di center. Nah, text height-nya kita sesuaikan. Kalau ukuran saya itu menggunakan 2,3 text height-nya. Kemudian kita oke. Nah, kita pilih kita taruh di sini tanggal. Kalau tidak sesuai bisa digeser. Seperti biasa kita move.
Untuk tanggal sudah selesai, kemudian kita buat untuk jumlah halamannya. Kita ketik kembali, ketik ATT, kemudian enter. Nah, kita pilih halaman. Nah, kita pilih ya, kita tuliskan tagnya halaman, kemudian insert fieldnya. Kita klik kembali, kita pilih yang sheet set. Gunakan progress untuk sheet setnya, pilih yang current sheet number. Current sheet number. Nah, ini. Kemudian kita oke. Kita atur kembali justification-nya dan juga ukurannya masih tetap. Kita oke saja. Kita masukkan ke halaman sini ya. Kita geser, kita move. Untuk halaman sudah, kemudian untuk jumlah sama saja. Ketik ATT, kemudian enter. Untuk jumlah kita CML gini aja kita singkat. Kita atur ke center, service-nya. Untuk isinya kita pilih yang current sheet current sheet set custom. Kemudian kita oke. Valid. Oh, kita masukkan ya. Kita samakan namanya. CML. Kita oke. Nah, kemudian kita oke langsung. Kita taruh. Kita geser ya agar pas di tengah. Kemudian setelah jumlah kita masukkan nama gambar. Nama gambar di sini ya. Sama saja kita titik kemudian enter. Di sini nama skor gambar saja. Kita pilih yang center. Kita masuk ke insert field. Di sini juga sama menggunakan current sheet set custom. Sama saja tinggal masukkan sesuai namanya yang tadi. Kita samakan nama gambar. Kemudian kita oke. Kita oke. Masukkan di sini. Kita geser. Untuk langkah selanjutnya, kita blok terlebih dahulu. Pastikan OSNAP-nya. OSNAP juga kita atur. Kita masuk ke menu OSNAP. Kita masukkan yang endpoint saja sebenarnya. Endpoint, kemudian intersect, ya sesuai kebutuhan ya. Kalian centang semua juga nggak apa-apa. Di 3D object snap, 3D object snap-nya juga centang semua juga tidak apa-apa ya. Kita blok, kita kontrol A. Kemudian kita B enter gitu ya, shortcutnya blok. Nah, untuk namanya sesuaikan dengan layout yang akan kita gunakan, template yang akan kita gunakan. Kita samakan A3 skala 1:200. Kemudian yang cross section. Kita oke. Nah, ini pastikan ada di tengahnya. Jadi kita cari titik tengahnya terlebih dahulu yang bawah, kemudian kita tandai titik tengahnya yang di samping, kemudian kita tarik, maka otomatis akan muncul titik tengah gambar. Ini harus di tengah soalnya. Kita klik saja. Kemudian setelah selesai, buat viewportnya. Di sini ada menu langsung rektangular, bisa menggunakan di sini ada layout viewport, ada tanda panah yang ke kanan bawah. Coba kita klik di sini. Nah, kita menggunakan yang single karena hanya satu ya untuk cross section. Nanti akan kita coba untuk menggunakan yang
kemudian plan dan profile, kemudian profile dan profile. Jadi ada dua horizontal nantinya. Akan kita bikin seperti ini. Cuma yang ini kita bikin single terlebih dahulu. Kita oke. Kita masukkan viewportnya. Jangan mepet ke garisnya ya. Jangan mepet ke garis scope-nya. Berikan celah terlebih dahulu. Kita klik viewportnya. Kemudian kita klik kanan. Pilih menu properties. Seperti itu. Atau bisa juga dengan kita ketikkan saja tombol Ctrl+1. Sama saja. Itu untuk menampilkan properties. Nah, untuk anotasi scale-nya kita rubah, kita sesuaikan karena kita menggunakan skala 1:200 ya kita sesuaikan. Display log-nya, nah ini kita kunci agar tidak berubah-ubah skalanya. Nah, di bagian viewport type-nya kita pilih yang section. Setelah selesai, kita silang, kemudian kita escape. Nah, ini sudah jadi satu template untuk cross section dengan skala 1:200. Kita akan coba lagi menggunakan skala yang lain, yaitu menggunakan skala 1:500. Caranya kita klik kanan layoutnya ini, kemudian kita pilih yang move or copy. Kita pilih yang move to end agar posisinya ada di belakangnya sini ya. Jadi urut nantinya. Create a copy kita centang, kemudian kita oke. Nah, di sini kita ganti nama. Kita double klik gitu aja. Kita buat yang 1:500. Ini dihapus saja ya, duanya ini. Kita oke. Kita unblock terlebih dahulu ya etiketnya. Kita explode dengan ketikan X gitu aja. Kemudian kita enter. Kita ganti skala gambarnya. Nah, kita sesuaikan 1:500. Kemudian kita blok lagi. Viewportnya jangan sampai ke blok juga ya. Ini jangan sampai di blok. Kemudian ketikan B enter. Kita tunggu terlebih dahulu. Namanya samakan saja. A3 1:500 cross section. Oke, kita pilih titik tengahnya lagi. Titik tengahnya di kopnya ya, jangan di viewportnya. Jangan sampai salah. Nah, ini tengah bawah. Kemudian kita cari titik tengah yang samping. Sebentar di mana ya ini? Nah, ini tarik garis ke samping. Kita klik OK. Nah, untuk viewportnya kita rubah. Tadi kan menggunakan skala 1:200. Kita ganti menjadi 1:500. Ketik Ctrl+1, masuk ke menu Properties. Nah, di sini kita ganti ya. 1:500. Display look-nya kita yes. Kemudian ini masih sama ya, viewport tipenya menggunakan section. Untuk tanggalnya ketika mencetak nanti juga bisa otomatis ya. Di sini kan sudah terisi. Cuma kalau mau di print nantinya akan muncul secara otomatis. Itu untuk menggunakan viewport yang single. Kemudian kita akan mencoba menggunakan ya sama kertas A3, cuma kita ganti skalanya. Tetapi yang akan kita print nantinya bukan menggunakan cross section ya. Yang akan kita print bukan cross sectionnya, tetapi bisa menggunakan plan dan plan, bisa ada dua. Jadi satu kop gambar mencangkup dua gambar. Bisa menggunakan plan dan profile, bisa menggunakan profile dan profile. Nah, di sini ya sama kalau mau mengubah skalanya seperti tadi tinggal move and copy saja, tinggal ganti skala. Kita akan bikin yang plan dan plan terlebih dahulu saja ya. Kita klik kanan, kita move or copy, kita pilih yang move to end, kita create copy-nya, kemudian kita oke. Sini kan sudah muncul ya. Kita ubah, kita coba yang skala 1:200. Ini 200.
Hmm. Kita akan buat yang plain dan plain. Jadi dalam satu kop gambar ada dua gambar kerja. Kita unblock terlebih dahulu. Kita hapus, hapus ya, hapus viewportnya, kita delete saja. Untuk kopnya kita explode, kita rubah skalanya. Bah, misal kita buat 1:200 tadi ya. Kemudian kita Ctrl A, kemudian kita blok. Sama, langkahnya juga sama. Kita rubah namanya, kita sesuaikan. A3 spasi 1:200 yang plain dan plain. Kemudian kita oke. Nah, kita ambil titik tengahnya. Setelah selesai, kita pilih yang tanda panah ke bawah kanan ini, yang layout viewport. Karena kan kita memasukkan dua gambar kerja ya. Jadi kita pilih yang to horizontal. Karena akan kita buat horizontal. Kalau misal kebutuhan kalian menggunakan vertikal, ya terserah, bebas ya di sini. Dan juga ada banyak pilihan yang lainnya. Karena kita hanya dua menggunakan horizontal. Jadi kita pilih yang to horizontal. Kemudian kita oke, kita buat viewportnya. Ya, jangan mepetkan ke garisnya ya, garis pop gambarnya. Kita buat celah saja. Nah, otomatis viewportnya akan muncul dua. Nah, ini kita atur skalanya. Kita klik yang atas terlebih dahulu. Kita masuk ke menu properties. Nah, kita rubah skalanya. Di sini 1:200. Display lognya kita yes. Kemudian untuk viewportnya kita ganti ke menu plan ya, karena kita menggunakan plan. Nah, viewport ordernya kita ganti juga. Kita ganti satu seperti ini. Jadi ini gambar plan viewport ordernya yang pertama. Setelah selesai, kita silang saja. Kita escape. Nah, ganti yang kedua. Sama, kita masuk ke menu properties. Kita ganti skalanya 1:200. Kita ganti yang plan. Nah, di sini viewport ordernya yang kedua. Untuk display lognya jangan lupa agar tidak ganti-ganti ya skalanya. Setelah selesai, kita silang. Kemudian kita escape. Nah, kita sudah membuat satu template untuk kertas A3 dengan skala 1:200 untuk keperluan gambar, gambar plan dan gambar plan sama. Untuk mengganti ya untuk membuat baru tapi dengan skala yang berbeda sama saja seperti langkah yang tadi. Cuma karena akan kita singkat waktunya karena ada banyak ya. Tidak perlu kita buat ya, yang skala 1:500 atau 1:1000 gitu ya. Kita buat lagi dengan gambar kerja yang berbeda. Kita buat yang plan dan profile. Kita klik kanan, sama, kita move or copy. Kita pilih yang move to end, kita oke. Kita hapus saja ya. Viewportnya kita hapus terlebih dahulu. Mohon maaf, belum ke copy tadi ya. Move or copy, move to end, create a copy-nya dicentang, kemudian kita oke. Tidak tercopy ya. Mohon maaf, mohon maaf. AutoCAD-nya. Keluar ya AutoCAD-nya. Kita coba buat lagi saja. Kita masuk ke Civil 3D. Agak menunggu berarti ya. Menunggu sebentar, mohon maaf. Karena tiba-tiba ke close tadi. Kalau buka lagi ini agak lemot pastinya.
agak menunggu. Bentar. Tahu ini kenapa AutoCAD saya kok tiba-tiba seperti ini. Kita buka etiketnya terlebih dahulu, kopnya. Kita atur ulang ini. Kita kontrol A terlebih dahulu. Kita masuk ke propertiesnya. Colornya kita buat yang by block saja. Warna putih, nanti pas di print jadi warna hitam. Ini kita ganti. Sebentar. Kita ganti skala terus kita pindah. Kita kontrol A. 1 banding 1000 misal seperti ini ya. Kita kontrol A. Kita taruh di tengah. Kita skip. Geser ya. Tapi seperti ini ya, karena yang akan kita buat selanjutnya adalah gambar kerja yang plan dan profile. Di profile kan butuh skala horizontal dan skala vertikal. Jadi kita masukkan dua, kita perkecil ukurannya buat 2,3. Dan saja skala horizontal kita buat seperti ini. Atau sama dengan ini ya. Kita copy ke bawah, kita CO enter. Untuk skala yang bawah ini skala vertikal. Vertikalnya misal 1 banding 500 gitu ya. Nggak memakan waktu ya, karena tadi memang tiba-tiba keluar. Jadi kita buat lagi ini tadi. Nanti kita save terlebih dahulu. Nah, masuk sama menu yang tadi. Kita new. Dan di plan production kita pilih yang civil 3D matrix section. Akan muncul ya. Kita sudah menyiapkan scope-nya. Kita hapus semua. Kita select terlebih dahulu. Kita delete. Kita oke. Kita rename kembali. Kita akan menggunakan kertas A3 skala 1 banding 1000 tadi ya, yang untuk keperluan plan dan profile. Enter, kita klik kanan, kemudian klik setup manajernya. Kita rubah, kita modify, ganti ukuran kertasnya. So full plate A3 yang landscape. Kita buat yang berwarna. Kita oke, kita close. Nah, viewport ini kita hapus saja. Kita masuk ke etiket yang tadi, kop gambar yang tadi. Kita kontrol A saja. Kita pilih semua, kita copy. Nah, kita pastekan di sini. Kita paskan. Sama langkahnya seperti yang tadi.
Nah, untuk jumlah sama halamannya, kemudian tanggal dan juga nama gambarnya, saya rasa tidak perlu diulang ya, karena langkahnya sama seperti yang tadi, karena tadi belum saya save, kemudian AutoCAD-nya tiba-tiba keluar, jadi kita buat ulang lagi, karena kalau kita buat lagi akan memakan waktu ya, nanti kok video tutorialnya jadi lama. Jadi kita langsung saja, skalanya sudah sesuai, kita pilih yang menu panah tadi, yang di layout viewport, kita bikin dua, yang atas akan kita buat gambar plan, kemudian yang bawah kita buat gambar profilnya. Kita oke, kita cari titik tengahnya agar gambarnya nanti juga center di tengah. Kita klik. Setelah selesai, kita, oh mohon maaf tadi harusnya di blok terlebih dahulu ya. Kita Ctrl Z saja, kita Ctrl A, kita blok. Nah, pilih namanya ya. A3 kita samakan 1:1000 untuk keperluan plan dan profile. Kita oke. Nah, ini baru yang dipilih titik tengahnya. Nah, baru kita buat viewportnya. Kita pilih yang to horizontal, kita oke. Beri jarak ya. Yang atas sama, kita masuk ke menu properties, kita samakan, skalanya sudah sama ya. Jadi kita tinggal rubah yang display lognya agar tidak ganti-ganti. Nah, ini untuk yang plan. Viewport ordernya tidak perlu diganti. Kalau yang ini kita silang, kemudian kita escape. Nah, yang bawah kita atur juga skalanya. Sama kan 1:1000. Display lognya kita yes. Kemudian viewport tipenya diganti yang profile. Nah, ini untuk yang skala 1:1000. Ini sudah selesai. Kita coba lagi. Kalau kita tidak perlu ya, tidak perlu, maksudnya tidak perlu kita coba plan dan profilnya tetapi dengan skala yang berbeda. Caranya juga sama soalnya, sama yang cara pertama tadi. Tinggal copy terus rubah skalanya. Cuma kita akan coba yang buat yang judulnya yang beda. Untuk yang profile dan profile. Kita klik kanan, kemudian kita move or copy, move to end, create a copy, kita centang, kemudian kita oke. Nah, di sini. Tadi yang perpindahan ini ya yang kita kita error tadi AutoCAD-nya. Kita buat profile dan profile. Skalanya kita samakan saja. Oh, apa kita rubah? Misal kita buat yang 1:2000 yang ini. Untuk yang profile dan profile. Keyboardnya kita hapus. Kita unblock terlebih dahulu. Kita ketikkan X, Enter. Atau kita explode horizontalnya. Kita ganti. Ganti misal skala 2000. Untuk vertikalnya ya terserah yang mau diganti apa enggak. Sesuai kebutuhannya juga. Kemudian kita blok. Kita Ctrl A. Kita B, Enter. Atau blok. Namanya samakan. Sesuaikan saja. A3 1:2000 untuk kebutuhan profile dan profile. Kita oke. Oh, nggak bisa ya. Oh, mohon maaf ini. Banding ini ya. Titik dua ini. Tidak bisa. Kita underscore saja. Kita oke. Pilih titik tengahnya. Kemudian
Layout viewportnya masih sama karena hanya dua, kita buat yang horizontal. Jangan sampai mepet ya ini viewportnya. Untuk yang atas kita rubah. Ini kan profil satu, berarti yang atas kita buat profil satu. Skalanya 2000, display loop-nya kita yes agar tidak berubah-ubah ketika kita mengatur gambarnya. Nah, kita pilih yang profile untuk viewport tipenya. Viewport ordernya kita buat satu. Setelah selesai, kita silang, kemudian kita escape. Nah, kita rubah yang viewport bawah. Sama, masuk ke menu properties, dirubah skalanya, kemudian display loop-nya kita yes, di viewport tipenya, profile sama, kemudian viewport ordernya kita buat dua. Kemudian kita silang, kita escape. Sudah selesai ya. Tadi berarti kita buat layout atau template print untuk yang A3, untuk kertas A3 yang cross section. Kemudian kita buat di ukuran kertas A3 untuk kebutuhan plan dan plan. Kemudian kita buat juga tadi untuk yang kebutuhan plan dan profile and profile. Jadi kita ada empat ya, empat template ya. Empat template. Kemudian kalau selesai, atau kalau kalian mau buat dengan skala yang banyak ya tinggal sama caranya seperti yang tadi. Kita kita move and copy, kita rubah, tinggal rubah skalanya. Kalau sudah, kita save as. Nah, save as template-nya. Kita save as. Nah, mungkin buat folder folder terlebih dahulu saja atau folder lain, folder khusus template. Nah, untuk file of tipenya, nah, karena template itu tidak menggunakan DWG, template itu menggunakan DWT ya, atau AutoCAD Drawing Template. Kita rubah, nah, kita masukkan misal template latihan. Kita save, kita langsung oke saja. Nah, otomatis sudah ke save untuk template kita. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.